Halo Sobat Struktur, jumpa lagi dengan saya Agus Setiawan, masih dalam seri belajar struktur beton lanjutan. Nah, kali ini kita masih akan mengkaji struktur bawah. Kali ini kita akan belajar tentang pile cap, bagaimana cara mendesain pile cap meliputi ukuran, kemudian ketebalan pile cap, serta penulangannya. Nah, untuk itu kita akan berkenalan dulu dengan apa yang dimaksud dengan pile gap. Jadi apabila suatu pondasi dari suatu bangunan ini terletak pada tanah yang umumnya memiliki daya dukung yang jelek ini atau tanah yang sangat lunak gitu, atau juga didapati bahwa lokasi kedalaman dari lokasi tanah keras itu cukup jauh dari muka tanah. Jadi mungkin kedalaman lapisan tanah kerasnya bisa lebih dari 10 meter, lebih dari 20 meter. Maka kita perlu menggunakan alternatif pondasi dalam, umumnya adalah bisa berupa tiang panjang, bisa juga berupa tiang bor atau sering disebut dengan bore pile. Jadi biasanya untuk menentukan kedalaman dari pondasi dalam ini, kita mengacu pada hasil penyelidikan tanah. Sebagai contoh di sini menggunakan data SPT, begini hasil SPT. Umumnya perencana struktur bisa menempatkan kedalaman pondasinya kalau NSPT-nya sudah lebih dari 50 atau 60. Jadi kalau kita amati hasil contoh di sini hingga kedalaman eh, 24 meter gitu ya, NSPT-nya juga masih kecil gitu ya, 7 sehingga tentunya ini membutuhkan tiang panjang ataupun tiang bor yang cukup dalam. Nah, ujung tiang panjang memang sebaiknya diletakkan pada kedalaman tanah keras begitu. Nah, dalam video kali ini saya tidak membahas tentang bagaimana menghitung panjang penanaman tiangnya ataupun bagaimana ukuran tiangnya ataupun juga daya dukung tiangnya. Ini tidak saya ulas di sini karena ini adalah bagian dari engineer geoteknik. Nah, kebetulan saya tidak begitu pakar ya substruktur dalam struktur tanah dalam perencanaan geoteknik ataupun pondasi. Nah, jadi saya hanya akan kita akan diskusi bagaimana merencanakan file cap ini begitu. Nah, umumnya tiang panjang ataupun tiang bor ini bisa mendapatkan daya dukungnya dari dua hal, yaitu dari yang dinamakan end bearing ataupun tahanan ujung daripada tiang, atau juga diperoleh dari faktor gesekan atau friksi antara tiang dengan tanah. Jadi ini adalah kapasitas friksi atau shear-nya di sini. Ini juga memberikan tahanan terhadap tiang tersebut. Nah, umumnya untuk beban dari satu kolom, apabila untuk high-rise building ataupun infrastruktur lainnya, seperti jembatan dan lainnya, umumnya beban kolom ini bisa cukup besar gitu ya, ataupun juga beban pier daripada jembatan ini bisa cukup besar gitu ya, sobat struktur sehingga mungkin diperlukan beberapa tiang panjang untuk memikul beban di atasnya. Nah, karena kita menggunakan beberapa tiang panjang ini, maka kita harus satukan dengan yang namanya file gap di sini. Kalau untuk pier jembatan ini sudah sekaligus sebagai file gap-nya begitu ya. Kalau untuk bangunan tinggi, kita perlu file gap yang berfungsi untuk menyatukan apa tiang-tiang panjang itu dan menyatukannya dengan kolom di atasnya begitu. Nah, ini tadi adalah bucket, fungsinya untuk mendistribusikan beban dari kolom ke masing-masing tiang. Nah, selanjutnya kita akan lihat standar ataupun syarat-syarat untuk desain bucket. Kita mengacu pada SNI 2847 2019. Kita bisa jumpai dalam pasal 1342 tentang bucket. Di ayat satunya disebutkan bahwa ketebalan total bucket ini tidak boleh kurang dari 300 mm, begitu, Sobat. Jadi kalau kita ingin minim ya kita coba saja 300 begitu ya, tapi minimal 300. Kemudian perhitungan momen lentur dan gaya geser pada backup didasarkan pada asumsi bahwa reaksi dari masing-masing tiang panjang ini terpusat pada pusat berat penampang tiang panjang. Ini ada di ayat 2-nya. Jadi kalau kita menggunakan tiang bentuk lingkaran, maka asumsi reaksinya itu berada pada pusat lingkaran. Kalau kita menggunakan kotak, ya maka pada sumbu pusat daripada kotak tersebut. Nah, untuk dapat mentransfer beban dengan baik ke lapisan tanah, maka jarak antar tiang panjang umumnya dibuat 3 kali diameter. Jadi pada suatu grup tiang panjang begitu, kita bisa gunakan beberapa tiang, misalnya 4 di sini.
Nah, maka jarak-jarak antara tiang ini dengan tiang ini itu minimal 3 kali diameter ataupun 3 kali ukuran tiang, ya. Begitu juga ke arah sebaliknya. Umumnya perencana bisa mengambil jarak ke tepi ini bisa 1,5 kali diameter daripada tiang panjang. Nah, saya akan berikan satu contoh perhitungan untuk mendesain ketebalan dan memeriksa ketebalan tiang pile cap serta tulangan yang dibutuhkan untuk memikul lentur. Nah, sebetulnya ada beberapa versi ya sobat struktur untuk mendesain pile cap, untuk mendesain tulangannya. Ini saya akan bahas secara konvensional saja yang masih cukup banyak dipakai dan populer dipakai di para perencana begitu ya. Jadi untuk metode lain ada saja seperti misalnya sebuah struktur boleh juga menggunakan metode strat and tie. Mungkin di lain kesempatan saya akan bahas juga. Atau mungkin juga sebuah struktur bisa gunakan finite element gitu ya, boleh atau menggunakan aplikasi misalnya Save ataupun software lain begitu ya mendukung untuk memeriksa ataupun mendesain suatu elemen plat. Jadi sebetulnya ini juga termasuk elemen plat juga yang cukup tebal. Nah, saya akan menggunakan metode konvensional yang cukup mudah dipahami begitu ya. Nah, jadi kita dihadapkan satu persoalan, ada suatu buah pile cap memiliki 4 buah tiang panjang. Ini ada 4 tiang panjangnya. Ini gambar tampak atas daripada pile cap. Ukuran tiang panjang ini 300 kali 300, jadi ini 300 mm kali 300 mm. Kemudian ada kolom yang ukurannya 400 kali 400. Di sini kolomnya 400 ukurannya 400 kali 400. Kemudian beban kolom ini beban mati 1.100 kilonewton, beban hidupnya 650 kilonewton. Diketahui mutu beton 35 megapascal, mutu tulangan 400. Ada yang bertanyakan kenapa nggak 420 ya? Ya, silakan saja kalau sobat struktur mau menghitung dengan eh, sekarang yang banyak dipakai kan 420 ya sobat struktur. Ini sekedar contoh saja. Berhitung. Nah, langkah pertama apa? Kita menghitung beban terfaktor dahulu dari kolom 1,2 beban mati, 1,6 beban hidup. Kita masukkan PD-nya 1.100, PA-nya 650. Setelah dikalikan dengan faktor beban, kita dapatkan P ultimate-nya 2.360 km. Nah, sehingga karena tadi fungsi tiang untuk meratakan ataupun mendistribusikan beban dari kolom sama besar, maka kita bisa hitung reaksi pada masing-masing tiang panjang karena ada 4, kita anggap 2.360 ini tersebar merata di 4 tiang panjang. Sehingga masing-masing tiang terdapat reaksi 590 kilonewton. Nah, kita akan cek terhadap geser dua arah. Kita estimasikan dulu tebal backup 750. Nanti kan kita cek apakah memenuhi atau tidak begitu ya sobat struktur. Nah, kita cek dua arah. Untuk pemeriksaan geser dua arah ini kita lakukan 2 kali, yaitu pada daerah seputar ataupun di sekitar kolom. Serta nanti kita akan juga cek geser dua arah di sekitaran apa tiang panjangnya. Nah, langkah pertama kita akan cek yang di bagian sekitar kolom ini. Nah, kita tentukan dulu daerah gesernya, yaitu dengan cara kita tarik D/2 dari muka kolom. Jadi ini kita ambil D/2, kemudian dalam arah ke samping ini juga D/2. Sehingga lebar area ini adalah sama dengan ini lebar kolom ditambah D/2 tambah D/2 atau sama dengan C tambah D, begitu ya. Nah, D-nya sendiri atau tinggi efektifnya ini sama dengan tebal pile cap, ya. Kemudian dikurangi ini adalah selimutnya, standar saya ambil 75. Sobat struktur mau ambil lebih besar boleh ya, tapi minimal 75. Umumnya diambil 100 juga boleh. Kemudian kita kurangi dengan tulangan kita ambil asumsi diameter 22. Jadi seperti juga halnya plat, kita hitung tulangan kita ada 2 arah, tulangan arah sana, semua tulangan arah tegak lurusnya. Nah, nilai D itu diambil sampai dengan ke perbatasan ini ya, sobat struktur inilah D-nya. Sehingga kalau ini adalah selimutnya 75, maka ini adalah diameter tulangannya 22 begitu. Sehingga kita dapatkan D-nya 653.
Kemudian cek geser dua arah di sekitar kolom, kita ambil B0-nya itu adalah keliling area ini, ya, sehingga ada 4 kali C plus D gitu. Nah, C plus D-nya adalah ini, ya, sobat struktur C plus D. Jadi tadi adalah panjang apa bidang geser dua arahnya. Ini dari sini. Nah, sehingga kita dapatkan keliling bidang geser dua arahnya 4.212 mm. Kita cek nilai kuat geser dua arah atau geser ponsnya. Kita ambilnya terkecil dari VC1, VC2, VC3 gitu ya. VC1 0,17, 1 plus beta C, ini kita ambil 1 karena kolom kita ukurannya tadi 400 kali 400 ya. Jadi beta C sama dengan 1 karena kolom kita ukurannya 400 per 400 begitu ya, sama dengan 1. Kemudian lambda adalah faktor beton normal karena kita pakai beton bukan beton ringan, maka faktor lambdanya 1,0. FC prime tadi jelas ada 35. B0 tadi yang 4.212 ada. Nilai tinggi efektif tadi sudah kita hitung juga 653. Sehingga VC1 kita dapatkan 8 juta Newton. Ya. VC2 caranya sama, ada alpha S karena kolom kita asumsi adalah kolom di tengah atau interior, untuk interior kolom. Gitu ya. Maka alpha S-nya 40. Nilai D tadi 4653 sudah kita hitung, B0 4.212. Koefisien lainnya sama, faktor lambda, akar FC prime, B0, kemudian D. Kita dapatkan VC2 11 juta. VC3 kurang lebih sama, lambda 1, kemudian FC prime, B0, kemudian ini D, sehingga VC3 5 juta Newton. Ya. Dari ketiga VC ini kita ambil yang paling kecil. Nah, tentunya yang ini ya, superstruktur 5 juta. Kita kalikan dengan faktor lambdanya 0,75 untuk geser, kita dapatkan 4.027 kilonewton, yang mana ini sudah lebih besar daripada VU yang terjadi, yaitu 2360. VU-nya mana adalah ini ya, sobat struktur kita anggap gesernya terjadi sekian sebesar ini. Oke, kemudian kita cek juga geser di sekitar tiang panjang. Kita ambil satu case paling ujung begitu ya, caranya sama. Tarik dari ujung muka tiang panjang ini D per 2, kemudian tarik ke sana juga D per 2, begitu ya. Sehingga lebar ini adalah sama dengan 450, 450, kemudian ditambah setengah lebar kolom, ini adalah kolom per 2, kemudian ditambah dengan D per 2, ya. Sehingga kita dapatkan 450 tambah C per 2 tambah D per 2 kali 2, kenapa? Karena ada dua sisi bidang gesernya yang ini. Nah, sehingga ini adalah luasan bidang gesernya. Kita dapatkan B0-nya sebesar 1853 mm. Nah, kita cek sama seperti tadi, nilai kuat geser ponsnya dua arah untuk di bagian tiang panjang. Cek VC1, VC2, VC3, kita dapatkan yang paling kecil adalah VC3 sebesar 2.362. Yang berubah apa? Yang berubah adalah B0-nya ya, sobat strukturnya. So, lainnya kurang lebih sama perhitungannya. Nah, karena ini 22 juta, kita kalikan pi, faktor reduksi geser, sehingga kita dapatkan VVN-nya 1.700. 1.771 Newton. Atau kalau dibuat ke kilonewton jadi 1.700, yang mana ini sudah jauh lebih besar daripada PU yang bekerja di yang panjang. 590 mana? 590 adalah ini ya, sobat struktur ya, gaya geser yang bekerja di tiang panjang. Jadi secara cek geser di sekitar kolom dan sekitar tiang panjang sudah oke. Kemudian kita masuk ke tahap desain lentur. Nah, ini yang tadi saya bilang menggunakan metode konvensional, kita buat potongan sampai di depan kolom, di depan muka kolom, gitu ya, seperti ini. Nah, kita punya kolomnya adalah ukurannya 400 kali 400, sehingga panjang ini adalah sama dengan, jadi kalau kita punya setengah setengah lebar file cap ini adalah sama dengan, eh, jadi total lebar file cap kita tadi kan 450 tambah 9.500 tambah 450, jadi 1.500 tambah 900. Jadi total lebar kita 2.400 ya, sobat struktur arah sini juga sama 2.400. Nah, sehingga separuh dari lebar, jadi kalau ini adalah
2.400, maka setengahnya ini kan 1.200 ya superstruktur. Kita kurangi dengan lebar kolom per 2, C per 2, berarti kurangi 200. Gitu ya. Berarti ini adalah 1.200, kita kurangi dengan 200. Gitu ya. Dikurangi dengan 200 atau sama dengan 1.000. Gitu. Nah, MU-nya kita hitung, oh ya, 1.200 ini 0,75, semestinya sih ini ya, superstrukturnya sudah sampai ke, sebentar, ya 1.500, oh sorry, ya betul, 1.500 itu sampai ke ini superstruktur. Jadi ini adalah sampai ini, ya dari ini sampai ini adalah sama dengan oh, 1.200 dikurangi 450 sama dengan 750 atau 0,75. Jadi ini adalah jarak yang ditanya sampai ini. Ini adalah 0,75 yang ada di ini. Ya. Jadi kita ingin menghitung momen dari reaksi tiang sampai ke muka kolom. Ini adalah 0,75 dikurangi dengan 0,2 sama dengan 0,55 jarak ini. Ya, ya dikurangi 450, apa? 450. Bukan, dikurangi dengan 400 per 2. Jadi akan jarak ini. Jarak ini sama dengan 0,55 gitu ya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan momennya. Kenapa 2? Karena kalau kita potong di muka kolom, maka ini ada reaksi tiang panjang yang ini dan di sebelah belakangnya begitu ya. Ada dua dua tiang yang memberikan reaksi sehingga di sini ada kali 2. Ini adalah reaksi di satu tiang. Ini adalah lengannya tadi 0,55, maka kita dapatkan momen pada muka kolom 649 kilonewton meter. Nah, menggunakan rumus balok seperti biasa, Rn, Mu per VPD kuadrat, B-nya adalah lebar total pile gap-nya, ini adalah nilai tinggi efektif, kita dapatkan Rn. Gitu ya. Hitung rho perlu, pakai rumus di balok juga, ada superstruktur yang bertanya ini dari mana, silahkan lihat video awal-awal saya tentang pembahasan tentang desain balok. Ya, superstruktur akan dapatkan rumus ini. Begitu. Nah, Rn tadi kita substitusi kemari, begitu ya. FC prime, yield sudah ada semuanya, kita dapatkan rho perlu, hitung AS perlu, rho PD, gitu ya, B-nya 2.400, D-nya 653, cek terhadap AS min 3240, maka yang dipilih adalah yang AS min gitu ya. Kita pakai 9D22, ingat D-nya kita samakan dengan D awal waktu menghitung tinggi efektif. Kita dapatkan 12D19, AS-nya yang di provide atau disediakan 3396. Ini sudah lebih besar dari 3240 ya, sobat struktur ya. Ini sudah oke. Nah, AS yang 12 buah ini kita bagikan merata ke sepanjang 2.400 begitu ya, sehingga kita bisa hitung jarak antar tulangannya kurang lebih kita bisa pasang 200. Gitu. Nah, ini adalah hasil sketch desainnya begitu ya, sobat struktur. Ini mestinya D22 ya, sobat struktur ya, bukan D19. Ini ada sedikit keliruan, ini mestinya 22, ini D22 ya. Ya, sorry. Oh ya, ini saya pakai D22, ini mestinya D22 di sini ya, sobat struktur koreksi ya. D22 di situ. Nah, ini juga D22, sini D22 begitu. Nah, kemudian ini baru tulangan bawahnya, tulangan atasnya kita pasang berapa? Biasanya kita ambil 50% dari tulangan bawah begitu ya. Nah, sehingga nanti kalau dirangkai jadi suatu kerangka seperti itu, seperti sangkar ya, sobat struktur. Nah, untuk jaraknya agar tidak menyusahkan di lapangan, kita buat jaraknya sebisa mungkin sama begitu ya, sehingga tulangan atas dan bawah itu bertemu. Nah, ini adalah gambar strukturnya, pembesian dari pile gap-nya. Kemudian tadi tebalnya 750 masih oke gitu ya. Sekali lagi saya tidak membahas ini kedalamannya berapa gitu ya. Atau saya tidak membahas juga ini daya dukungnya berapa ini di sini gitu ya. Jadi saya hanya membahas tadi ini yang bekerja di sini terus memikul 590 kilo Newton. Jadi artinya
Satu tiang itu bisa memikul ya at least 60 ton gitu ya daya dukungnya. Kalau kalau di praktek mungkin ya mungkin dengan tiang ukuran ya 30 40 mungkin ya. Ukuran 40 itu sudah mencukupi 40 cm. Tapi sekali lagi tentunya ini harus dianalisis oleh ahli geoteknik. Mungkin itu dulu infrastruktur yang bisa kita pelajari dalam kesempatan kali ini. Kita sudah berhasil ataupun sudah mempelajari bagaimana memeriksa geser pada pile gap, serta juga memberikan ataupun menghitung pendulangan pada pile gap. Sekali lagi, ini adalah salah satu cara saja yang masih cukup banyak dipakai untuk perencana. Superstruktur bisa menggunakan metode lain, mungkin menggunakan yang lebih advance begitu, seperti Strat anti-model, mungkin juga finite element, atau mungkin juga menggunakan software-software struktur lain. Baik, semoga bermanfaat untuk sobat struktur semuanya. Kita akhiri, sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Salam.